Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penjelasan macam-macam simpul. Di sini saya memberikan contoh 5 simpul dasar yang dapat dengan mudah saudara praktekkan. Dari 5 macam simpul yang telah saya buat di dalam video pembelajaran, di situ terdapat fungsi dan kegunaannya masing-masing. Diharapkan setelah menonton video pembelajaran saya, kalian dapat mengerti dan dapat lebih memahami macam-macam simpul dan kegunaannya. Selamat menonton video pembelajaran. Yang pertama yaitu ada simpul mati. Kalian tahu nggak sih apa kegunaan dari simpul mati itu? Simpul mati itu biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Lalu bagaimana sih cara membuat simpul mati ini? Mari kita langsung ke cara pembuatannya, yaitu dengan pertama-tama kita satukan ujung yang kiri dan ujung yang kanan, lalu kita silangkan seperti ini, kita masukkan seperti ini, lalu kita bikin lagi seperti yang pertama, namun kebalikannya, yaitu dengan seperti ini. Lalu yang ini dimasukin, lalu kita tarik keduanya, lalu akan menjadi seperti ini. Ini disebut dengan simpul mati karena keduanya sejajar bersamaan. Lalu yang kedua ada simpul hidup. Simpul hidup fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, tapi untuk melepasnya tidaklah susah. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Dua fungsi simpul ini berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Lalu bagaimana sih cara pembuatan simpul hidup ini? Langsung saja kita ke cara pembuatannya, yaitu dengan cara kita silangkan bagian kiri di atas bagian kanan seperti ini, lalu kita masukkan tali bagian kiri ke bawahnya, lalu kita tarik ke bagian kanan, lalu kita masukkan lagi ke dalam bulatan ini namun di bagian atasnya, seperti ini. Lalu kita ambil yang bagian ini, kita tarik, yang ini menjadi simpul hidup. Lalu jika kita akan melepasnya, itu tidaklah susah. Dengan cara kita lepaskan, lalu kita tarik keduanya sama-sama, akan menjadi sebuah utas tali lagi. Ini yang disebut dengan simpul hidup. Lalu yang ketiga yaitu ada simpul jangkar. Apa sih simpul jangkar itu? Fungsi dari simpul jangkar ini adalah untuk membuat sebuah ikatan dengan metode ikatan tertentu agar menghasilkan suatu ikatan yang kuat. Simpul ini juga berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Nah, ini dalam pembuatan simpul jangkar ini tidaklah susah. Mari kita langsung ke cara pembuatannya, yaitu dengan cara
seperti ini. Kita link seperti ini, lalu kita taruh ke sini, lalu kita ambil menggunakan satu jari telunjuk kita tarik dan menjadi seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan simpul jangkar. Tidak sulit kan? Lalu yang keempat yaitu ada simpul pangkal. Simpul pangkal ini merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Fungsi dari simpul pangkal ini yaitu untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat, tiang, atau kayu. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Mari kita langsung ke cara pembuatannya. Yaitu dengan cara kita bikin bulatan. Pertama seperti ini. Lalu yang kedua kita bikin bulatan kedua, namun dengan cara kebalikannya. Seperti ini. Lalu yang bulatan yang kanan kita taruh di belakang. Lalu kita masukkan jari kita di sini. Kita tarik kedua tali ini. Lalu jadilah. Ini disebut dengan simpul pangkal. Kelihatannya mirip seperti simpul jangkar, namun berbeda dari ikatannya. Dari segi simpulnya pun berbeda. Lalu yang terakhir dan yang kelima ini ada simpul 8. Apa sih simpul 8 itu? Simpul 8 dikaitkan dengan karabiner pada pembuatan ancor. Selain fungsi itu, simpul 8 juga berfungsi sebagai penghubung tali tubuh dengan lintasan utama dalam climbing. Hal ini dilakukan jika karabiner jumlahnya terbatas. Lalu bagaimana sih cara pembuatan simpul 8 ini? Mari kita langsung ke cara pembuatannya, yaitu dengan cara kita seperti ini. Kita akan membuat lingkaran seperti ini. Lalu kita masukkan ini ke sini. Kita tarik dan masukin ke belakang. Lalu kita tarik dari ujung tali ke ujung talinya. Ini disebut dengan simpul 8 karena menyerupai angka 8. Nah, kalian sudah menonton video pembelajaran saya dan yang teman saya buat kan? Bagaimana nih tanggapan video yang telah ditonton teman-teman semua? Apakah menarik? Apakah dapat menambah wawasan luas kalian tentang simpul ini? Semoga apa yang telah saya sampaikan di dalam video tersebut dapat diambil pelajarannya dan hikmahnya oleh kalian semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kalian semua. Kurang